Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Selsiana Eka Putri bersama rekan saya Nadia Dwi Despitarani. Saya Ina Syafa Azaria. Kami dari Universitas Tulungagung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik. Wawancara kali ini kami akan mewawancarai seseorang untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila. Pada wawancara kali ini mengenai kasus kekerasan seksual. Kami sudah ada target untuk diwawancarai. Itu dia. Ayo ikuti kami. Ini sih Kak, ya. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Apakah kami diwawancara terkait apa? terkait masalah kekerasan seksual yang ada di masyarakat? Oh, oke, boleh. Selamat. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan kami dari Universitas Tulungagung. Kami di sini mau mewawancarai kakak dengan tema kekerasan seksual yang ada di masyarakat saat ini. Kan sekarang ini kasus kekerasan seksual itu sangat marak ya kak ya, terjadi di masyarakat. Kalau boleh tahu, menurut kakak apa sih yang dimaksud kekerasan seksual? Kalau menurut saya ya itu suatu tindakan yang kita itu nggak suka, sebenarnya nggak suka, tapi dipaksa dengan biasanya dalih ancaman atau iming-iming sesuatu, sehingga itu menyebabkan kita itu tidak nyaman. Biasanya kalau kekerasan seksual setahu saya itu ada dua macam sih, ada kekerasan seksual berupa fisik maupun verbal. Baik. Oh, seperti itu ya kak. Baik. Kemudian menurut kakak itu seberapa serius sih masalah kekerasan seksual ini di kalangan masyarakat? Oh, kalau dikatakan serius ya cukup serius sih. Soalnya pada kebanyakan korban itu adalah anak kecil dan perempuan. Apalagi kalau saya sebagai pendidik ya di suatu sekolah itu, anak-anak itu terutama yang perempuan itu sangat rentan karena di usia SD itu kan mereka sudah pubertas. Itu kalau tidak didasari dengan ilmu dari orang tua maupun dari guru itu sangat rentan, karena kembali lagi juga kita selalu bersosial media juga. Kemudian perempuan itu ketika dia mau mengatakan sesuatu yang terjadi pada mereka, ketidaknyamanan itu biasanya dicap sebagai hal yang aib lah, yang memalukan, sehingga ketika dia itu benar-benar tidak nyaman, misalkan sudah sudah terkena kekerasan seksual, itu biasanya orang tua atau orang sekitarnya itu malah menutup itu, sehingga ketika dia mau mengatakan hal ketidaknyamanan itu malah dikatakan aib, mana buktinya, dikatakan drama, dikatakan lebay, bohong lah, ya seperti itu. Dan itu akhirnya membuat stigma di masyarakat itu kadang ya kekerasan seksual itu jangan diupkan gitu, itu cukup dikip gitu saja. Dan itu sebenarnya harus kita berani katakan, apalagi kita perempuan ya, karena itu ya seperti yang saya katakan di awal tadi, kekerasan seksual itu sebenarnya tidak hanya fisik tapi juga verbal. Contoh ya, kalian ini kan cantik ya, anak-anak mahasiswa cantik di jalan, itu sebenarnya juga kekerasan dalam bentuk verbal, kata-kata, kemudian di chat, "Hai cantik," itu sebenarnya juga termasuk kekerasan seksual berupa verbal. Nah, ini sebenarnya kita para generasi muda harus melek hal ini ya, harus sadar hal ini, bagaimana kita harus menjaga diri. Terus kita juga agent of change kan, kita juga berperan untuk memberitahu orang sekitar kita, sama perempuan atau apalagi anak-anak kecil, kita juga harus memberitahu, seperti ini jangan ditanggapi, kemudian kata-kata seperti ini kita harus mengabaikan, kemudian tindakan seperti ini kita harus menjaga diri, seperti itu. Baik kak, terima kasih. Kemudian bagaimana sih pandangan masyarakat sekitar kakak terhadap korban pelecehan seksual seperti itu? Pandangan di masyarakat sekitar saya ya, gini saja, kita ambil contoh ya,
banyak sekali masyarakat sekitar kita itu terutama perempuan itu mohon maaf ya, banyak kan sekarang itu yang hamil di luar nikah. Sebenarnya mereka itu ada dua kemungkinan ya. Pertama, mereka itu melakukan sampai hamil itu biasanya karena mau sama mau, atau bisa juga karena paksaan dari salah satu pihak. Misalkan saya mohon maaf saya sebut laki-laki ya. Ketika perempuan itu cinta atau pacaran ya, biasanya perempuan itu mau mengatakan tidak, misalkan dipegang, mohon maaf dipegang begini, jangan atau tidak, itu pasti akan biasanya sungkan karena kan punya rasa cinta. Nah itu berawal dari megang, kemudian nanti cium, kemudian apalah dengan iming-imingan aku cinta padamu, nah seperti itu lama kelamaan biasanya akan menjadi lebih intim lagi. Nah bisa terjadi mohon maaf seperti yang saya katakan tadi, hamil di luar nikah itu bisa saja karena ya salah satu ada yang memaksa, kemudian satu pihak lagi karena sudah terjadi seperti itu, akhirnya ya dia mau berbicara pada orang tuanya biasanya takut, kemudian mau minta pertanggungjawaban juga nggak ada bukti karena dia juga pacar saya, kan begitu. Nah itu contoh real aja yang banyak di sekitar kita. Itu sebenarnya kita harus sadar diri sih, kita itu perempuan maupun laki-laki sebenarnya juga kita harus tahu mana sih privasi tubuh kita ini tubuh kita, ini tanggung jawab kita. Contoh saja menurut kakak-kakak, mulut ini privasi kita apa bukan? Privasi. Boleh dipegang nggak sama orang lain? Nggak boleh ya, ini mulut loh ya. Kemudian meluk seperti ini, mohon maaf ya, meluk seperti itu menurut kakak itu kekerasan seksual bukan? Ya kalau misal kita sama-sama mau, bukan ya. Kalau sama-sama rindu ya, kalau sama-sama rindu seperti ini karena saling mengenal biasanya oke lah, have fun. Tapi ketika itu pelukannya mohon maaf sudah seperti ini, kemudian dekat-dekat gini, itu sudah mengarah ke kekerasan seksual sebenarnya. Maka kita juga harus banyak-banyak baca, banyak-banyak literasi bagaimana membedakan kekerasan seksual, karena itu tipis banget bedanya. Terus kemudian kalau perempuan nih apalagi mohon maaf, kalau di Islam itu kan memang kita harus menutup aurat ya. Kenapa sih? Ya itu memang tidak karena hanya baju saja menyebabkan terjadinya kekerasan seksual, tapi juga sebenarnya karena mental dari orang yang menyebabkan kekerasan seksual itu. Contoh saja kita berpakaian seperti ini menurut orang lain itu biasanya wow menggoda sekali gitu. Apalagi kalau sekarang itu banyak ya di TikTok itu joget-joget, dia udah jilbaban tapi joget-joget. Nah kita harus lebih privacy lagi lah. Mana sih ini yang bisa kita share ke publik, mana sih yang cukup kita share untuk kita dan keluarga kita, seperti itu. Nah kembali lagi, ini menurut saya fenomena yang ya gimana ya, mau mengatakan kita harus menjaga privasi, iya benar, tapi bagi kita juga harus perlu mohon maaf ya, makasih ya, kita harus men-share hal-hal baik ya, kita harus perlu mungkin gitu. Begitu sih, kok jadi kemana-mana. Terima kasih banyak Kak atas jawaban Kakak, sudah sangat sedikit kita jadi lebih tahu bagaimana tentang kasus kekerasan seksual yang sekarang ini kan banyak terjadi ya Kak ya, apalagi di Indonesia kan. Benar-benar. Yang penting jangan takut ketika kalian itu terjadi ada kekerasan seksual baik di kalian atau orang sekitar kalian. Lihat dengan benar-benar mana sih korban, mana sih pelaku, karena banyak kan yang malah memutarbalikkan fakta. Kemudian mana buktinya, coba rangkul dulu korbannya. Biasanya korban itu dia akan berubah drastis mentalnya, dia akan menjadi pemurung, pendiam, ada kekhawatiran berlebih. Itu biasanya mereka itu korban-korban pelecehan seksual.
gimana gitu ya. Coba lebih aware ke saudara, ke teman ya, teman-temannya ini lebih aware lagi. Kamu kenapa? Apa yang perlu, ada masalah, coba sering sharing-sharing gitu, nggak hanya membicarakan soal fashion ya tapi juga lebih aware tentang mentality teman-teman kita. Terus kalau memang benar-benar mungkin orang-orang sekitar kita itu terjadi kekerasan seksual, itu kita harus bisa memberi dukungan, berawal dari pendekatan itu tadi pribadi, kemudian bagaimana ini kita bisa mengungkapkannya ke orang tua dulu, kemudian kalau memang ini keterlaluan bisa melaporkan ke pihak yang berwajib. Bagaimanapun perempuan itu juga berhak hidup, berhak bahagia ya kan, anak-anakku juga begitu. Baik Kak, terima kasih banyak atas waktu yang Kakak luangkan buat kita. Sampai jumpa Kakak. Iya. Baik, kesimpulan dari wawancara kami kali ini yang dapat kita ambil bahwa kekerasan seksual masih banyak dipengaruhi stigma dan kebiasaan menyalahkan korban. Akibatnya korban sering merasa takut dan trauma dan memilih diam. Meski begitu, kesadaran masyarakat perlu diperhatikan, perlahan mulai berubah ke arah yang lebih peduli dan empatik meskipun belum merata. Perlu usaha bersama agar lingkungan sosial bisa lebih aman dan berpihak kepada korban kekerasan seksual kali ini. Sekian, terima kasih. Baik, saran dari kami tentang kekerasan seksual yaitu masyarakat perlu berhenti menyalahkan korban seksual dan lebih care terhadap korban. Yang dibutuhkan korban yaitu rasa yang lebih aman dan empati. Dengan pemahaman sosial ini, lingkungan bisa jadi lebih peduli dan juga adil. Baik, terima kasih. Baik, sekian video wawancara tentang kekerasan seksual yang ada di masyarakat dari kami. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Kalau ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.